Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% yang direncanakan untuk berlaku pada awal tahun 2025 kemungkinan besar akan ditunda. Hal ini disampaikan oleh Luhut B. Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, yang menekankan pentingnya memberikan stimulus bantuan sosial kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan kenaikan pajak tersebut. Alasan penundaan. Bantuan sosial dulu, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, mendapatkan bantuan sosial, seperti subsidi listrik, sebelum tarif PPN yang lebih tinggi diterapkan. Luhut menyatakan bahwa stimulus ini bertujuan untuk memulihkan daya beli masyarakat yang saat ini tertekan. Kondisi ekonomi. Banyak pengusaha dan ekonom berpendapat bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung kenaikan PPN. Mereka khawatir bahwa kenaikan pajak ini akan berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan sektor retail. Regulasi yang fleksibel, menurut Wakil Ketua Komisi 11 DPR, penundaan PPN 12% dapat dilakukan tanpa perlu mengubah undang-undang yang ada, karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kondisi ekonomi. Rencana stimulus. Bantuan langsung tunai, BLT. Salah satu bentuk bantuan yang sedang dipertimbangkan adalah BLT untuk subsidi listrik, yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Penghitungan kelayakan, pemerintah masih menghitung berapa banyak masyarakat yang akan menerima bantuan ini dan kriteria kelayakannya, dengan fokus pada mereka yang memiliki tunggakan tagihan listrik. Kesimpulan. Dengan adanya rencana penundaan kenaikan PPN menjadi 12%, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk mendukung perekonomian rakyat terlebih dahulu melalui bantuan sosial. Keputusan final mengenai penundaan ini masih bergantung pada arahan Presiden Prabowo Subianto dan perkembangan situasi ekonomi di masa mendatang. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan beberapa jenis bantuan sosial, bansos, untuk masyarakat sebelum penerapan kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% yang direncanakan pada awal tahun 2025. Berikut adalah jenis-jenis bansos yang akan diberikan. Jenis bansos. Subsidi listrik. Subsidi ini akan ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, khususnya mereka yang menggunakan daya listrik di bawah 1.300 watt dan telah menunggak pembayaran tagihan listrik selama 2-3 bulan. Pemerintah berencana memberikan bantuan ini untuk meringankan beban ekonomi mereka yang terdampak oleh kenaikan PPN. Bantuan langsung tunai, BLT. Meskipun Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa bantuan tidak akan berupa BLT langsung, ada kemungkinan bentuk bantuan ini akan dipertimbangkan dalam skema subsidi yang lebih luas. Tujuan bansos. Mengurangi beban ekonomi. Bansos ini bertujuan untuk membantu masyarakat kelas menengah dan bawah agar tidak semakin tertekan akibat kenaikan pajak, serta untuk memulihkan daya beli mereka. Efisiensi dan targeted, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efisien, sehingga dapat langsung membantu mereka yang paling membutuhkan. Pemberian bansos ini diharapkan dapat dilakukan sebelum penerapan PPN baru, dan saat ini pemerintah masih dalam tahap perhitungan dan penyusunan skema penyaluran bantuan tersebut. Reaksi masyarakat terhadap penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% menunjukkan ketidakpuasan dan penolakan yang kuat. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai reaksi tersebut. Sentimen negatif. Tingkat penolakan tinggi. Sekitar 79% responden memberikan sentimen negatif terhadap rencana kenaikan PPN ini, dengan banyak yang menganggapnya akan membebani masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Petisi dan aksi sosial. Munculnya petisi untuk menolak kenaikan PPN yang viral di media sosial menunjukkan bahwa banyak warganet merasa bahwa kebijakan ini akan meningkatkan harga barang dan jasa, yang sudah sulit dijangkau oleh banyak orang. Tindakan protes. Ancaman mogok massal. Partai Buruh mengancam akan melakukan mogok massal jika pemerintah tetap melanjutkan rencana kenaikan PPN. Mereka berargumen bahwa kenaikan ini akan langsung berdampak pada harga barang dan upah minimum yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Ajakan boikot pajak.
Di media sosial, muncul ajakan untuk tidak membayar pajak sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah, yang mencerminkan frustrasi masyarakat terhadap beban pajak yang semakin meningkat. Opini ekonomis. Kekhawatiran terhadap daya beli, banyak ekonom memperingatkan bahwa penerapan PPN 12% dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat, sehingga berpotensi memicu penurunan konsumsi domestik. Ini dianggap kontradiktif dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Rekomendasi penundaan, beberapa ekonom, termasuk dari Center of Reform on Economics, CORE, merekomendasikan agar pemerintah menunda kenaikan PPN untuk menghindari dampak negatif pada perekonomian dan daya beli masyarakat. Kesimpulan. Secara keseluruhan, reaksi masyarakat terhadap penundaan kenaikan PPN 12% menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Banyak pihak menyerukan agar pemerintah mempertimbangkan kembali keputusan ini demi menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penundaan kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% di Indonesia berpotensi memiliki dampak signifikan terhadap investasi asing. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Dampak positif. Stabilitas ekonomi. Penundaan PPN dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek. Dengan tidak adanya kenaikan pajak yang mendesak, daya beli masyarakat dapat terjaga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi domestik. Stabilitas ini seringkali menjadi faktor penting bagi investor asing dalam membuat keputusan investasi. Kepercayaan investor, kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti penundaan PPN untuk memberikan bantuan sosial terlebih dahulu, dapat meningkatkan kepercayaan investor asing. Mereka cenderung lebih memilih negara dengan kebijakan fiskal yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi. Dampak negatif. Ketidakpastian kebijakan. Penundaan ini mungkin menciptakan ketidakpastian di kalangan investor asing mengenai kebijakan pajak jangka panjang di Indonesia. Ketidakpastian ini dapat menghambat keputusan investasi, karena investor mungkin menunggu kepastian lebih lanjut tentang kebijakan pajak di masa depan. Kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi. Meskipun penundaan PPN bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat, ada kekhawatiran bahwa jika PPN akhirnya diterapkan, hal itu bisa menyebabkan lonjakan inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya tarik investasi asing karena berpotensi mengurangi keuntungan yang diharapkan. Kesimpulan. Secara keseluruhan, penundaan kenaikan PPN menjadi 12% dapat memberikan efek positif dalam jangka pendek dengan menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Namun, ketidakpastian kebijakan dan potensi inflasi di masa depan tetap menjadi perhatian bagi investor asing. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pajak yang jelas dan konsisten diterapkan untuk menarik investasi jangka panjang.